Fadilah sholat tarawih. Fadilah sholat tarawih. Baik, fadilah sholat tarawih. Jadi yang perlu diketahui terlebih dahulu di sini bahwa hukum sholat tarawih adalah sunnah. Ini ulama bersepakat bahwa hukum sholat tarawih adalah sunnah. Bahkan ada yang mengatakan hukum sholat tarawih ini adalah sunnah muakkad begitu. Ini yang pertama yang perlu diketahui terlebih dahulu. Mengenai fadilah sholat tarawih itu ada memang dalam hadis sahih yang berbunyi man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan atau salat qiyamul lail pada waktu itu istilahnya, imanan wa ihtisaban, karena iman dan juga karena mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa kita yang lampau akan diampuni begitu. Nah, lalu yang dimaksud dosa di sini apa? Apa dosa kecil, apa dosa yang besar? Ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa yang kecil, begitu. Jadi dosa besar tidak ikut terampuni. Ini menurut pendapat ulama yang pertama. Menurut pendapat ulama yang kedua adalah dosa kecil diampuni dan juga dosa besar juga diampuni begitu. Ini pendapat ulama yang kedua. Dan ada juga pendapat ulama yang ketiga yang mengatakan bahwa dosa kecil diampuni, dosa besar juga diampuni, akan tetapi dengan syarat dosa-dosa kecil yang dilakukan tidak dengan sengaja begitu. Ini tentang fadilah melakukan sholat tarawih ya. Jadi dosa kita yang lampau diampuni. Ada lagi dalam hadis sahih man qama mal imam hatta yansurifah kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam pada waktu bulan Ramadan, maka dia akan ditulis pahala sebagaimana pahala orang yang sholat semalam penuh. Ini hadis sahih yang kedua yang mengatakan, yang menjelaskan tentang fadilah sholat tarawih. Adapun hadis yang lain-lain ada enggak? Ada. Akan tetapi hadis tersebut adalah hadis maudhu, hadis palsu. Kalian tahu kan apa itu hadis palsu? Hadis palsu adalah hadis yang tidak pernah Nabi katakan. Akan tetapi ada orang yang mengada-ngada begitu. Itu ada memang hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat tarawih pada malam pertama, keutamaan salat tarawih pada malam kedua, keutamaan salat tarawih pada malam ketiga, keutamaan salat tarawih pada malam keempat dan seterusnya sampai malam ke-30 ada. Tapi hadis tersebut berasal daripada hadis maudhu, hadis palsu begitu. Dan memang sangat tidak masuk akal hadis yang beredar itu ya kan. Masa cuma sholat tarawih kalian bisa masuk surga dengan mudah? Ada lagi ketika sholat tarawih pada malam ke-17 dalam hadis maudhu tersebut dikatakan bahwa kalian akan diberikan pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada para nabi. Masa iya? Logikanya begini, sebaik apapun ibadah orang biasa tidak akan pernah menandingi pahala ibadah para nabi begitu. Ya enak dong kalau gitu ya kan? Terlalu berlebihan. Salah satu ciri-ciri hadis maudhu adalah pahala yang diiming-imingi ya itu terlalu berlebihan. Ada lagi, kalau kalian melakukan sholat tarawih pada malam tertentu maka kalian akan diberikan pahala sebagaimana orang berhaji 1000 kali. Kan enak kalau gitu, nggak usah haji ya kenapa gitu kan? Iya enak. Ini salah satu indikasi bahwa hadis tersebut adalah hadis yang palsu, hadis maudhu. Nggak boleh diamalkan, nggak boleh. Hukum mengamalkan hadis maudhu itu apa hukumnya? Haram, dosa. Bahkan Nabi SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, muta'ammidan dengan sengaja, maka hendaklah kalian memilih maq'adahu minan nar, tempat kalian di neraka. Jadi ini konsekuensinya bagi kalian jika mengamalkan hadis maudhu. Jika kalian menyebarluaskan hadis maudhu, boro-boro dengan gampangnya menyebarkan keutamaan sholat tarawih di media sosial, di Instagram, di Facebook, di YouTube, ya kan, tentang keutamaan sholat tarawih yang mana hadis tersebut hadis maudhu, itu nggak boleh, itu haram. Apakah memang hadis dhaif ini tidak bisa kita amalkan sebagai fadhailul a'mal atau sebagai targhib wa tarhib, sebagai motivasi dan juga menakut-nakuti? Boleh. Akan tetapi pendapat ulama yang lain mengatakan hadis dhaif atau apalagi hadis maudhu ini memang haram, tidak boleh diamalkan secara mutlak. Ini pendapat ulama yang pertama. Jadi hadis dhaif menurut pendapat ulama yang pertama tidak boleh diamalkan secara mutlak. Dengan alasan apapun tidak boleh diamalkan begitu.
Akan tetapi ada juga pendapat ulama yang meringankan bahwa hadis dhaif masih bisa diamalkan, dijadikan fadhailul a'mal, dijadikan tarhib wa targhib, dijadikan motivasi dan juga menakut-nakuti. Akan tetapi tidak semerta-merta semua hadis dhaif bisa kita amalkan untuk fadhailul a'mal, nggak bisa seperti itu juga. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar hadis dhaif tersebut bisa kita jadikan fadhailul a'mal. Nah, baik. Syarat-syarat tersebut apa? Syarat yang pertama adalah bahwa hadis dhaif tersebut yang mau kita jadikan fadhailul a'mal, tingkat kedhaifannya tidak boleh terlalu parah begitu. Ini syarat yang pertama. Kalau hadis maudhu gimana? Hadis palsu ya jelas-jelas enggak boleh. Para ulama sepakat hadis maudhu tidak boleh dijadikan fadhailul a'mal. Syarat yang kedua adalah hadis dhaif tersebut harus ada usul, harus ada disertai dengan hadis yang sahih. Harus ada hadis yang serupa daripada hadis yang sahih, baru hadis tersebut bisa kita jadikan sebagai fadhailul a'mal. Kalau nggak ada hadis sahihnya nggak boleh hadis dhaif tersebut dijadikan fadhailul a'mal, nggak boleh. Syarat yang ketiga adalah dalam mengamalkan hadis dhaif, hati kita tidak boleh meyakini bahwa hadis tersebut berasal daripada perkataan Nabi begitu. Kalaupun kita mengamalkan hadis dhaif dengan tujuan fadhailul a'mal, akan tetapi hati kita tidak boleh berniatan bahwa kita mengamalkan hal tertentu atas dasar hadis dhaif tersebut. Akan tetapi hati kita harus berniat untuk mengamalkan hal tertentu berdasarkan hadis yang sahih begitu. Syaratnya ada 3. Kalau ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka hadis dhaif tersebut tidak boleh dijadikan sebagai fadhailul a'mal, nggak boleh itu. Ya, tapi memang ada sih ulama yang mengatakan meskipun tidak mencukupi syarat yang 3 ini bisa dijadikan fadhailul a'mal. Ada ulama yang ekstrim yang berpendapat seperti itu, ada. Cuman kalau saya sendiri tidak mengikuti hal tersebut. Karena apa? Karena terlalu ekstrim. Ini batasannya. Meskipun ulama kalau sudah terlalu ekstrim pendapatnya nggak boleh diikuti. Ada ulama yang ekstrim ya, yang memperbolehkan seperti itu. Akan tetapi jangan diikuti. Karena pendapat itu adalah pendapat yang ekstrim yang berbahaya. Ini stop nih para adik-adik ya kan, para ibu-ibu, bapak-bapak yang kebiasaan menyebarkan hadis maudhu tentang fadilah sholat tarawih, dari sholat tarawih malam pertama sampai sholat tarawih malam ke-30, malam terakhir. Itu berasal daripada hadis maudhu, tidak boleh disebarluaskan, hukumnya haram. Hadis tersebut tidak bisa dijadikan fadhailul a'mal karena memang tidak mencukupi syarat begitu. Ini sudah bisa dipahami di sini. Dan kalian harus belajar tentang teori hadis agar kalian bisa memilih mana hadis yang bisa kita amalkan, mana hadis yang bisa kita jadikan fadhailul a'mal, mana hadis sahih, mana hadis hasan. Ya kan? Seperti apa itu hadis mutawatir, seperti apa itu rawahul jamaah, seperti apa itu rawahul khamsah, seperti apa itu muttafaqun alaih, seperti apa itu hadis hasan li dzatihi, seperti apa itu hadis hasan li ghairihi, seperti apa itu hadis sahih li ghairihi dan li dzatihi, seperti apa itu hadis dhaif. Ya kan, tingkat perawinya gimana, orang yang meriwayatkan gimana, apakah mausuk, apakah memang ada orang yang fasik, apakah ada orang yang pendusta, seperti apa itu hadis mursal, seperti apa itu hadis maudhu. Ya kan, kalian harus belajar, harus rajin belajar di sekolah, di pesantren ya, agar kalian tidak terombang-ambing. Jadi dikit-dikit ada iming-iming pahala besar daripada hadis, kalian ikut, ya itu keliru. Lihat dulu itu hadisnya, kualitas hadisnya seperti apa, apakah hadis itu sahih atau hasan minimal ya kan. Kalau memang itu hadis dhaif dan tidak mencukupi syarat untuk dijadikan fadhailul a'mal, maka nggak boleh. Dan Nabi berkata apa konsekuensinya? Walitabawwa maq'adahu minar. Silahkan kalian pilih tempat kalian di neraka jika kalian masih tetap ngotot ya kan menyebarluaskan hadis maudhu tersebut di media sosial. Maka stop dari sekarang, hadis-hadis maudhu tersebut jangan disebarluaskan di media sosial tentang fadilah sholat tarawih. Itu hadis palsu, nggak boleh disebarluaskan. Sholat tarawih ini ada sejarahnya. Pada zaman Nabi tidak ada istilah sholat tarawih ya. Adanya pada zaman Nabi cuman istilah qiyamul lail, sholat malam pada bulan Ramadan begitu. Coba bayangin seandainya sholat tarawih ini diwajibkan. Bayangkan misalkan 20 rakaat ya kan, atau ada yang mengatakan itu 8 rakaat. Oke lah, kita ambil yang 20 rakaat saja ditambah witir 3 rakaat, berarti 23 rakaat. Apakah kalian sanggup melaksanakan sholat tarawih wajib setiap bulan Ramadan
dengan penuh selama 30 hari. Apakah kalian sanggup itu? Tentu kalian nggak sanggup. Wong sholat yang 5 waktu aja kalian bolong-bolong ya kan, apalagi kalian mau melakukan sholat tarawih. Bisa-bisa kalian keluar dari agama Islam karena agama Islam dirasa berat begitu kan. Jadi ini berarti Nabi luar biasa pengertian kepada umatnya, luar biasa berarti. Karenanya kita jangan lepas-lepas membaca sholawat kepada Nabi sebagai bentuk bersyukur kita karena adanya Nabi. Jadi istilah sholat tarawih ini muncul ketika pada waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Begitu barulah kemudian muncul istilah sholat tarawih. Jika kalian menanyakan tentang fadilah sholat tarawih, tentunya dalam bulan puasa ini ada 2 jihad ya. Jihad yang pertama adalah jihad pada waktu siang hari. Kita pada waktu siang hari kita berjihad menahan nafsu kita, tidak makan, tidak minum, tidak lain sebagainya. Itu jihad pada waktu bulan puasa di siang hari. Jihad yang kedua adalah jihad pada waktu malam hari. Jihad kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan salat-salat sunnah. Begitu, salah satunya adalah salat tarawih. Dan aneh terkadang ketika seseorang ingin mengharapkan pahala yang besar pada waktu bulan Ramadan, dengan bersungguh-sungguh bersemangat melaksanakan sholat tarawih, akan tetapi dia meninggalkan sholat rawatib. Lo nggak bisa, sholat rawatib ini lebih utama daripada sholat tarawih. Jadi aneh jika seseorang melaksanakan sholat tarawih, bersungguh-sungguh melaksanakan sholat tarawih, bersemangat melaksanakan sholat tarawih dengan tujuan ingin mendapatkan pahala yang besar, akan tetapi dia sendiri meninggalkan sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyahnya ditinggalkan. Nah ini keliru. Berarti dia beribadah mengharapkan pahala tanpa ilmu begitu. Jadi harus sempurna jika memang ingin banyak pahala pada waktu malam bulan puasa begitu. Ini berbeda lagi dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, beda lagi ini. Ini membicarakan tentang bab apa? Lailatul Qadar, beda lagi ini. Saya mungkin nggak bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini mengenai 10 terakhir pada malam bulan Ramadan, keutamaannya seperti apa dan seperti apa juga apa Lailatul Qadar begitu. Jadi bisa dipahami ya sampai di sini ya. Dan materi hadisnya sampai di mana sekarang? Sampai hadis dhaif, udah sampai. Karenanya kalian sebagai santri harus belajar teori ilmu hadis agar kalian tidak terombang-ambing. Wallahu a'lamu bishawab. Idza kunta fi amri wa